Saudaraku, Shalom. Sangat senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang indah untuk kita semua. Saudaraku yang kekasih, renungan singkat pagi hari ini saya beri tema jalan hidup kita tidak seperti jalan tol, juga bukan seperti taman bunga. Dan ini bercermin dari kisah seorang tokoh dalam Alkitab bernama Yusuf. Saudaraku, ada orang-orang yang percaya bahwa kalau kita menjadi orang Kristen yang baik, maka orang Kristen yang baik, beriman baik itu akan hidupnya lancar. Segalanya akan aman dan nyaman. Bahkan ada yang lebih ekstrim yang mengatakan bahwa kalau kita hidup Kristen dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita diangkat menjadi anak Tuhan. Kita adalah anak raja. Kita akan hidup diberkati berlimpah harta dan kekayaan. Saya yakin teologi itu tidak alkitabiah. Saya juga percaya bahwa teologi Kristen itu harus berada di antara dua ekstrim, yaitu antara yang ekstrim tadi di atas dengan ekstrim sebaliknya. Saya selalu percaya apa yang namanya via media. Kita ada di tengah-tengah, bahwa menjadi orang Kristen yang diberkati adalah orang Kristen yang juga dididik oleh Tuhan melewati kesulitan dan tantangan. Kadang-kadang Tuhan izinkan pergumulan-pergumulan terjadi, ada rotan yang Dia berikan demi kebaikan kita. Saudaraku, misalnya ada orang Kristen yang hidupnya baik, menjunjung tinggi integritas, penuh iman, tetapi faktanya dia tersandung-sandung, ditipu di sana sini, bahkan oleh sahabat dan saudara sendiri. Sebaliknya ada orang yang hidupnya penuh dengan ketidakpedulian agama, moralitas, melakukan banyak kriminalitas, tetapi hidupnya berkelimpangan harta dan kekayaan, berfoya-foya, bersenang-senang setiap hari. Itu sebabnya saudaraku, harta, kebahagiaan dan sukses tidak bisa dijadikan parameter dalam hidup iman kita. Sekali lagi kita kembali kepada kisah Yusuf, anak Yakub, cucunya Bapak Abraham. Karena papahnya pilih kasih dengan anak-anak, maka Yusuf dimanja sedemikian rupa. Memang ada alasan karena Yusuf adalah anak Rahel yang lahir pada waktu bapaknya sudah berusia. Dan anak ini dimanja, diberi jubah yang indah. Sampai akhirnya dia dibebaskan dari tanggung jawab seperti saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudaranya menjadi iri hati dan bahkan berkembang menjadi kebencian. Sampai ada upaya untuk membunuh Yusuf. Tetapi ada Tuhan di balik semua peristiwa. Akhirnya Yusuf tidak terbunuh. Pendek kata, akhirnya dia dijual dan jatuh ke tangan seorang pejabat di Mesir bernama Potifar. Dia diberi kepercayaan untuk menjadi kepala rumah tangga. Dia adalah kepala cleaning service. Dia mendapat segala kepercayaan karena integritas, kejujuran dan kerja keras yang ditunjukkan. Dan dalam perjalanan waktu akhirnya si nyonya rumah, ibu Potifar, istrinya Potifar, jatuh cinta, menggoda dan mengajak Yusuf untuk berselingkuh. Tapi Yusuf berkata bahwa segala sesuatu telah dipercayakan oleh tuannya kepadanya. Satu saja yang tidak dipercayakan adalah istrinya. Dan tidak mungkin, kata Yusuf, sebagai seorang beriman mengkhianati kepercayaan itu dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan itu ada di Kejadian 39 ayat 8-9. Dia adalah orang yang menang atas peperangan. Keteguhan, iman dan moralitasnya mengalahkan godaan dan mengalahkan daging yang menawan. Saudara yang kasih, kekecewaan wanita itu menjerumuskan Yusuf ke dalam penjara. Dia dipenjara dan di penjara dia tetap melakukan tugasnya dengan penuh kesungguhan, kerja keras, kejujuran dijunjung tinggi. Sampai akhirnya juga di penjara dipercaya oleh kepala penjara. Dan bahkan di penjara itu dia bisa menebak, menjelaskan arti mimpi dari dua temannya dalam penjara. Dan seolah dia dilupakan bertahun-tahun. Sampai akhirnya kesempatan tiba pada suatu kali Firaun, Raja Mesir itu bermimpi yang membuat dia gundah gulana. Dan tak seorang pun bisa menjelaskan makna. Akhirnya sahabat Yusuf di penjara itu ingat dan ujung dari kisah itu Yusuf dibawa ke Firaun. Dan dia kemudian menjelaskan makna mimpi. Bahwa mimpi yang dialami oleh Firaun adalah mimpi yang menyangkut masa depan Mesir. Bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan kemakmuran. Tapi kemudian disusul 7 tahun kekeringan dan kelaparan. Akhirnya Raja Mesir, Firaun mengangkat Yusuf menjadi raja muda. Dan diberi tugas untuk menangani logistik di Mesir. Untuk menyelamatkan Mesir pada masa kekeringan dan kelaparan. Saudaraku, itulah jalan hidup. Bahkan terhadap orang yang sangat baik, kadangkala
Tuhan izinkan suatu proses. Kadangkala prosesnya bahkan sangat berat, panjang, penuh kesulitan. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Supaya kita orang percaya bisa menjadi orang percaya yang bermutu bagaikan mutiara yang berharga. Sekarang ini saudaraku banyak kesulitan menimpa dunia. Dan kita semua merasakannya. Belajar dari Yusuf saudaraku. Mari kita tetap sabar, tabah, tidak mengeluh, tidak mengomel. Dan menjalani hidup ini dengan ketekunan, dengan ketabahan, dengan kerja keras. Sebab ada waktunya kesulitan akan berlalu. Dan keadaan yang baik muncul di hadapan kita. Ingatlah saudaraku bahwa kehidupan kita tidak seperti jalan tol bebas hambatan. Juga tidak seperti taman bunga. Ingatlah bahwa kesulitan ini bisa jadi Tuhan punya maksud untuk memproses kita menjadi orang Kristen yang lebih bermutu. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Jalan hidup masing-masing kami berbeda. Kadang-kala ada air mata, ada kesedihan, kekecewaan, persoalan. Tolonglah kami supaya kami tidak mudah putus asa. Tolonglah kami untuk selalu percaya melihat di balik kesulitan ada maksud Tuhan yang indah. Supaya kami menjadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat. Orang Kristen yang bermutu. Berkatilah umat-Mu. Berkatilah negeri kami. Supaya pandemi segera diatasi. Supaya dunia kami semarak kembali. Diberkati Pak Jokowi dengan seluruh jajarannya. Diberkati Departemen Kesehatan. Supaya petaka ini diatasi. Terima kasih kepada-Mu. Berkat Tuhan bagi negeri kami. Bagi setiap kami. Haleluya. Amin.